Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Saudara-saudaraku, ada filsafat atau kearifan lokal orang Sunda. Di antara kearifan lokal orang Sunda itu adalah teu naon-naon ku naon-naon. Tidak apa-apa oleh apa-apa. Kalau di orang Sunda ada sebuah kejadian tabrakan umpamanya atau kecelakaan, ada yang bertanya aya naon, mereka kadang-kadang jawabannya teu aya naon-naon, padahal itu tabrakan, padahal itu apa-apa, padahal itu naon-naon. Maka filsafat mereka adalah teu naon-naon ku naon-naon. Malahan mereka sering mengatakan kata untung terhadap satu perkara yang sebenarnya hal itu merupakan satu kecelakaan. Ada yang celaka tabrakan motor, untung teu maut. Ada kebakaran dapur, untung tidak terbakar seluruhnya. Kalau ada musibah, cobaan, penderitaan, orang Sunda suka berkata tempo euy hikmahna, cokot hikmahna, tiap-tiap perkara teh aya hikmahna, aya gunana, aya manfaatna. Saudaraku, ternyata sikap seperti ini memang diajarkan oleh Islam. Islam mengajarkan bahwa tiap-tiap perkara itu ada hikmahnya. Ibadah ada hikmahnya, sholat ada hikmahnya, saum ada hikmahnya, mendapatkan nikmat-nikmat ada hikmahnya. Malahan kedatangan musibah pun, adanya musibah pun ada hikmahnya. Ditinggalkan mati oleh seseorang ada hikmahnya. Sakit keras ada hikmahnya. Wabah penyakit seperti COVID-19 ini pun insya Allah ada hikmahnya. Pengajian subuh ini saya mengajak saudara-saudara sekalian, anggota pengajian, untuk mengkaji hikmah dari musibah. Apa sih musibah itu, apa hikmahnya? Saudara-saudaraku sekalian, hikmah musibah atau hikmah dari musibah yang pertama adalah al-musibatu kafaratun lidzunubi wal khotoya. Al-musibatu kafaratun lidzunubi wal khotoya. Musibah itu merupakan penghapus dari dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan kita. Bila musibah itu kena pada pribadi kita, maka itu jadi penghapus atas dosa-dosa pribadi kita. Bila musibah itu kena pada keluarga kita, maka itu menjadi penghapus atas dosa dan kesalahan keluarga kita. Bila musibah itu kena kepada bangsa kita, maka itu menjadi penghapus atas dosa dan kesalahan bangsa kita. Nabi sampai bersabda, ma yazalul bala'u bil mu'mini wal mu'minati fi nafsihi wa waladihi wa malih hatta yalqallaha wa ma alaihi khati'ah. Rawahu Tirmidzi. Tiada hentinya cobaan atau balahi mendera mukmin dan mukminat pada dirinya atau pada anaknya atau pada hartanya sampai ia datang nanti di akhirat menghadap Allah dan tidak ada pada dirinya dosa sedikit pun karena sudah terhapus oleh cobaan-cobaan tersebut. Ma min muslimin yusibuhu adan illa hatta anhu khotoyahu kama yahatu waraqus syajar, kama yahatu waraqus syajar, rahu Dalami.
tidaklah kena kepada seorang mukmin satu musibah atau satu cobaan kecuali akan gugur berjatuhan dosa-dosanya seperti bergugurannya daun-daun pohon. Saudara-saudaraku, hikmah kedua dari musibah adalah al-fawz bil jannah. Al-fawz bil jannah. Kalau kita banyak mendapatkan musibah, maka kita akan mendapat kesuksesan, mendapatkan surga, keberhasilan mendapat surga. Dalam sebuah hadis qudsi Allah berfirman, "Idza wajjahtu ila abdin min ibadi musibatan fi badanihi aw malihi aw waladihi tsumma istaqbala dzalika bi sabrin jamil istahyaitu yaumal qiyamah an ansibalahu mizanan." Jamu jawami lisuyuti. Bila aku kenakan satu musibah kepada seorang hambaku, pada badannya, atau pada hartanya, atau pada anak keturunannya, kemudian si hamba itu menghadapi musibah tersebut dengan kesabaran yang prima, maka kami di akhirat kelak akan merasa malu untuk menegakkan timbangan. Mau ditimbang amanah ge. Ya, Allah nggak, biar orang ini tidak usah ditimbang amalnya, silakan aja masuk surga tanpa hisab, karena di dunia pun dia sudah repot lah, sudah banyak mendapatkan musibah, maka Allah kemudian membebaskannya dan masuk ke surga. Malahan orang-orang yang tidak pernah mengalami cobaan berat di dunia, orang-orang yang tidak pernah mengalami musibah di dunia, orang-orang ini di akhirat ngarasa nyakal. Kunaon di dunia teu dibere cobaan seperti orang-orang yang kena musibah yang berat. Hal ini ia ucapkan tatkala melihat ganjaran yang mereka dapatkan. Kunaon kuring teu dibere coba cara maranihanana. Sehingga Nabi dalam hal ini bersabda, "Lau alima ahlul afiyah ma yanaluhu ahlul bala min sawabin fil akhirah la tamannau lau kanu fid dunya min ahlil bala." Jamu jawami lisayuti. Saudara-saudaraku, hikmah ketiga dari musibah adalah al-masaib alamatu hubbillahi ta'ala ala abdihi. Musibah itu tanda kecintaan Allah terhadap hambanya. Bila Allah mencintai seorang hamba, Allah suka mengenakan kepada hamba itu cobaan-cobaan. Seorang anak dicepret ku kolotna karena kedua diajar, itu tanda cinta orang tua. Hiji awewe ngiwit kabogohna nepikeun kabohak karena kabogohna luak di ka awewe sejen, itu tanda cinta. Guru menghukum muridnya adalah tanda cinta. Allah Subhanahu wa ta'ala memberi cobaan juga, itu merupakan tanda cinta Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Nabi dalam hal ini bersabda, ini semuanya bimbingan Nabi ya, bukan pendapat saya. Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum, faman radiya falahu ridha, waman sakhita falahu sukhtu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala bila mencintai satu kaum, maka Allah akan menurunkan cobaan, balahi kepada kaum tersebut. Bila mereka ridho, maka Allah pun akan ridho. Dan barang siapa yang ngambek murka akan cobaan tersebut, maka Allah akan bendu dan murka pula kepadanya. Saudara-saudaraku, hikmat keempat dari musibah adalah al-ibtila'at alal muslim fiha hikamun katsiratun. Cobaan-cobaan itu mengandung kebaikan-kebaikan yang banyak. Ada seorang pejuang yang dipenjara karena perjuangannya, dan di dalam penjaranya ia bisa mengarang kitab. Ada juga yang di penjaraannya menghafal Quran. Ada juga yang sampai pintar memijat. Ada juga yang sampai pintar akupunktur dan lain sebagainya. Ada seorang perempuan kampung bau lisung mentas jalan katabrak ku motor pemuda beunghar anu keur belekesentreng ngebut. Dua-duanya masuk rumah sakit.
dan dua-duanya kemudian menikah. Mungkin cek pemudi tadi mun teu kapatabrak mah jigana kuring wawah acan tak kalalaki teh. Saya punya teman kiai ya, saluhureun, namanya Kiai Haji Acep Supiani. Dia cerdas sekali ya, walaupun agak kedul lah kalau saya katakan ya. Pada saat mudanya ia tertabrak motor dan itu ngajoprak, itu sakit, tidak bisa jalan selama 1 tahun. Dan selama 1 tahun itu orang tuanya, kebetulan orang tuanya masih ada, menyiapkan dirinya untuk mengajar. Bapaknya juga seorang ustadz, seorang kiai. Kemudian memanggil juga guru-guru yang lain, sehingga Kiai Haji Acep Supiani itu pada tahun dia sakit itu 1 tahun ngaji Quran ya, nalar Quran, dia nalar nahu, sorob, bilagoh, ma'ani, bayan, bade, mantek, dan lain-lain sebagainya. Sehingga kesininya dia suka bicara kepada saya, kalau saya tidak sakit tertabrak itu 1 tahun itu mungkin saya tidak bisa ngaji. Nah ini tiap-tiap musibah itu ada hikmah-hikmahnya. Saudara-saudaraku, hikmah kelima dari musibah adalah istikhraju maknuniyati doa. Dengan adanya musibah maka meluncurlah, terbitlah dari orang-orang yang kena musibah itu lantunan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelema ngadua, ngajerit ka Allah lamun dirina kena musibah. Hiji keluarga ceurik balidihan ka Allah Subhanahu wa taala, upama eta keluarga menangkeun cocoba. Hiji bangsa ngoceak maratan jagat, ngajerit maratan langit, lamun eta bangsa menangkeun musibah. Dalam sebuah hadis bahwa Allah Subhanahu wa taala sengaja menurunkan musibah kepada seorang hamba. Dan tatkala malaikat bertanya, kenapa orang ini dikenai musibah ya Allah? Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab, li asma'a sautah, agar aku mendengar rengekan dan lantunan doanya. Aku ingin mendengar doanya, aku ingin mendengar rengekannya. Seorang alim berkata, subhana man istakhrajad du'a bil bala. Subhana man istakhrajad du'a bil bala. Maha suci Allah yang dengan cobaannya mengeluarkan lantunan doa dari hambanya. Saudara-saudaraku, hikmah keenam dari musibah adalah kasru jamahin nafsi wa ghayha. Kasru jamahin nafsi wa ghayha. Musibah itu bisa menghancurkan kekerasan hati, kabedegongan, kaheurasan hateuna jelema. Pribadi yang takabur, bedegong, heuras, kalau kena musibah sok jadi leles, lemah, sopan, dan merunduk. Keluarga yang keras, insya Allah akan menjadi tawadu tatkala kena cobaan dan musibah. Bangsa yang represif, superpower, kaya raya, tatkala mereka kena musibah global seperti COVID-19 ini, mereka jadi merunduk dan mengakui kelemahan dirinya. Saudaraku, hikmah ketujuh dari musibah adalah nasrul mahabbah wa ta'awun bainan nas. Dengan adanya musibah, maka akan terbitlah rasa kasih sayang dan saling bantu antara manusia. Pribadi membantu pribadi yang mendapat musibah. Satu keluarga membantu keluarga lain. Satu bangsa membantu bangsa yang lain yang kena musibah. Umat Islam membantu Kristen yang kena musibah. Kristen membantu umat Islam. Komunis membantu kapitalis. Kapitalis membantu komunis. Satu kaum membantu kaum yang lain. Ini hikmah dari musibah. Saudaraku, hikmah ke-8 dari musibah adalah sorfu ma huwa a'dhamu min tilkal musibah. Kadang-kadang Allah Subhanahu wa taala menurunkan satu musibah dalam rangka membelokkan orang tersebut dari musibah yang lebih besar.
diberi cobaan dan musibah pada badannya guna membelokkannya dari musibah pada jiwanya. Allah menurunkan musibah pada badannya agar jiwanya selamat, tidak kena musibah. Allah menurunkan cobaan seseorang dalam dunianya untuk mengkolkan cobaan tina akhiratnya, agar akhiratnya jangan kena coba. Sebab sebenarnya lebih ringan cobaan dunia ketimbang cobaan akhirat. Cobaan pada hartanya guna membelokkan agar tidak terkena cobaan pada agamanya. Saudaraku, mudah-mudahan kita mengetahui hikmah dari musibah ini. Kita bisa bersabar dalam menerimanya. Malahan bisa meningkat menjadi ridho. Di atas sabar itu ada yang lebih tinggi lagi, yaitu ridho dalam menjalaninya. Malahan kalau bisa ini kita sampai derajat para wali, para syuhada, para solihin. Bukan hanya sampai derajat ridho saja, tapi bisa sampai derajat paling tinggi, yaitu bisa gembira, tidak keluh kesah dalam menerima musibah. Walaupun demikian, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala cepat-cepat melepaskan kita dari musibah ini. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.